Di pusat kota tandus, banyak jagoan suku laut berkumpul, begitu pula para prajurit manusia. Mereka semua menyaksikan pertempuran, yang layak ditulis dalam sejarah suku laut. Hampir 2/3 prajurit kota tandus ada di sini. Mereka datang sebelum pertempuran, atau setelah mendengar berita itu. Mereka semua berkumpul di luar tembok keluarga yang, melihat seorang pemuda yang aneh. Pemuda itu berdiri dengan gagah di panggung dengan penampilan yang tenang. Di bawah perhatian orang banyak, dia tidak tertekan tetapi sangat santai. Dia telah melepaskan serangga iblis untuk menghalangi Bao Wen dari klan Kalajengking Air, mencegah Bao Wen mendekatinya. Seorang prajurit langit pertama alam roh dihadang oleh binatang buas level 8. Dia tidak bisa menebas serangga iblis itu, sebaliknya, dia terus mundur. Akhirnya, Bao Wen menunjukkan tanda-tanda tidak bisa melawan lagi. Perubahan ini membuat banyak anggota suku laut ketakutan, yang mengubah sikap mereka terhadap Yang. Bahkan jika kekuatan dominan telah menurun, intimidasinya akan ada seumur hidup. Mereka mengira bahwa saat Kaisar Yang Tian dikurung oleh Raja Iblis, itu akan membawa perubahan besar bagi keluarga Yang. Namun, di saat yang paling sulit, seorang pemuda muncul entah dari mana. Begitu dia melancarkan serangannya, dia langsung menyebabkan kematian tragis Ming Hai, Yan Feng, dan Fu Hao. Selain itu, dia melepaskan binatang iblis tingkat 8 yang membuat Bao Wen menderita. Kontras yang sangat besar ini membuat takut semua prajurit yang mengira bahwa keluarga yang akan disingkirkan dari kota tandus hari ini. Mereka yang tetap bersembunyi dalam kegelapan dengan maksud mendapatkan bagian dari bahan kultivasi tidak ingin muncul sekarang, karena mereka terus menyembunyikan aura mereka, menunggu untuk melihat situasi sebelum membuat keputusan. Seperti yang kukatakan, siapapun yang datang ke sini hari ini harus mati. Di peron, Si Yan tiba-tiba menjadi tidak sabar, matanya bergemuruh dingin. Tubuh Anggun Jiulan Xin bergetar. Dia tiba-tiba merasa tidak aman dan bergerak mundur tanpa sadar, mencari perlindungan. Sayangnya, bahkan Bao Wen dihalangi oleh Raja Serangga Iblis kali ini. Pada dasarnya, dia tidak bisa memberinya perlindungan apapun. Mendengar teriakan Xian, itu adalah pertama kalinya dia merasakan firasat buruk. Penampilan Xian benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana mungkin dia berharap Xian memiliki Raja Serangga Iblis, yang bahkan mampu menekan Bao Wen? Jangan berani-beraninya kau melakukan gerakan apapun terhadapku, atau kau akan menyesalinya nanti. Jiulan Xin menggertakkan giginya dan berteriak dengan gila, mencoba menunjukkan ketangguhannya yang bertentangan dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kau pernah mengatakan itu sebelumnya, Xian berkata dengan geram, alasan mengapa aku menunggu selama itu adalah agar Bao Wen menunjukkan dirinya. Aku ingin kau tahu bahwa setelah mengkhianati keluarga Yang, bahkan jika kau dilindungi seseorang, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah terdiam beberapa saat, Xian tiba-tiba tersenyum. Sekarang, saatnya kau mati. Tepat setelah Xian menyelesaikan perkataannya, medan gravitasi kecil yang melayang di atas Jiulan Xin tiba-tiba aktif. Tubuh Jiulan Xin melesat lurus ke langit. Medan gravitasi itu membangkitkan ki mendalamnya, mencegahnya mengaktifkan penghalang pertahanan. Melihat hasil akhir yang fatal dari yang lain, ia langsung berteriak ketakutan. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Ia memanggil Bao Wen. Sayangnya, Bao Wen mendengarnya tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Raja Serangga Iblis telah mengerahkan kekuatannya, karena banyak sinar cahaya perak menghujaninya. Setiap titik cahaya mengandung kekuatan iblis yang kuat, bersama dengan roh Raja Serangga Iblis. Oleh karena itu, meskipun Bao Wen dapat melihat Jiulan Xin berteriak minta tolong, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk membantunya. Itulah akhirmu. Xian tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan wajah bahagia. Akhir dengan pemotongan tubuh. Banyak sinar cahaya keemasan melesat di sekitar Jiulan Xin. Saat serat sutra keemasan muncul, mereka segera memotong tubuh Jiulan Xin yang halus. Tidak ada yang mengejutkan. Tubuh Jiulan Xin yang montok dan mempesona dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh sutra emas, dan kemudian jatuh ke medan gravitasi. Jiulan Xin dipotong-potong secara menyeluruh. Suku laut dan prajurit manusia di sekitar semuanya merasa kedinginan sampai ke tulang. Mereka langsung terdiam. Anggota suku laut yang berteriak paling keras tadi ketakutan setengah mati.
Mereka bahkan tidak berani melihat Xian. Mereka takut Xian akan tiba-tiba mengambil tindakan dan memotong mereka. Seperti yang kukatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xian menggelengkan kepalanya dengan lembut, seolah-olah dia baru saja melakukan hal-hal sepele. Dia tetap tenang. Bao Wen itu, Yang Zuo bergumam dengan wajah serius. Pokoknya, dia adalah saudara Baoke, dengan ketenaran dan status tinggi di klan Kalajengking Air. Jika kau melawan Bao Wen, kepala keluarga klan Kalajengking Air tidak akan membiarkanmu pergi. Tenaga keluarga yang di kota Tandus tidak cukup untuk menghadapi klan Kalajengking Air. Xian, bukankah terlalu berlebihan jika kau melakukan itu? Jika kepala keluarga klan Kalajengking Air ingin bertarung dengan kita hanya karena wanita jalang, kurasa dia harus mundur dari jabatannya. Xian tersenyum dan meyakinkan dengan lembut. Paman, jangan khawatir. Aku tahu batasnya. Suku laut memandang rendah suku yang dan diam-diam menindas kita saat kita berada dalam situasi sulit. Aku melakukan ini karena aku ingin memberitahu mereka bahwa walaupun kakek buyut kita belum kembali, aku masih dapat menyebabkan bencana yang tak terbayangkan bagi mereka. Yang Zuo tampak terkejut. Yang Mu, Yang Sue, dan yang lainnya merasa termotivasi. Semua orang mengepalkan tangan mereka, dan merasakan kebanggaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Orang ini benar-benar membuat orang-orang, mata Li Feng berbinar, menatap Xian. Dia terkekeh, karena dia merasa bahwa pesona Xian benar-benar dapat memikat pikirannya sekarang. Pria di masa-masa berkuasa secara alami memiliki pesona yang unik. Li Feng telah lama tinggal di keluarga Yang. Dia selalu menganjurkan kekuatan, dan juga bekerja keras pada aspek ini sendiri. Penampilan Xian hari ini sangat mengesankannya, membuatnya menyadari pesona Xian. Feng kecil, hatimu beriak karena cinta. Hahaha. Yang Sue tertawa dan berkata dengan lembut, Yan kecil milik keluarga Yang. Jika kamu tertarik padanya, aku yakin aku akan membantumu. Dengan pesonanya, dia dapat memikat semua gadis di laut tak berujung di masa depan. Kamu harus bekerja keras untuk itu, jangan biarkan orang luar merayunya. Omong kosong. Li Feng tersipu, menatap agresif sahabatnya dan berkata lembut, jika kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan mengasihanimu. Yang Sue tersenyum, tidak takut dengan ancaman Li Feng, terus menggodanya. Wajah Xian tetap tidak berubah. Dia hanya tersenyum, berpura-pura tidak mendengar percakapan wanita-wanita ini. Dia hanya menunduk dan diam-diam melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengamati sekeliling. Tidak hanya Bao Wen yang datang ke sini hari ini, Xian berbalik, menatap Yang Zuo dan berkata, sepertinya aku tidak perlu pergi ke tempat lain. Agar keluarga yang dapat melanjutkan dominasinya di kota Tandus atau tidak, kita harus melihat apakah orang-orang itu memiliki keberanian dan kekuatan. Mata Yang Zuo berbinar. Dia berkata dengan senang, apa maksudmu? Aku pikir banyak jagoan suku laut akan menggunakan cara rahasia mereka untuk mengamati kita. Mungkin, kepala keluarga klan Kalajengking Air mungkin ada di antara mereka. Jika orang-orang ini bermusuhan dan mengambil tindakan bersama, kita, Yang Zuo khawatir. Kurasa mereka tidak akan melakukannya, Xian mengerutkan kening. Ini agak berisiko. Kita bisa mengambil risiko sekali saja. Paling-paling, kita hanya perlu meninggalkan kota Tandus. Nak, kau berani membunuh wanitaku. Aku akan membunuhmu. Melihat kematian Jiu Lanxin, Bao Wen marah dan meraung. Dia benar-benar jalang. Aku sudah membunuhnya, jadi apa yang bisa kau lakukan? Xian berhenti berbicara dengan Yang Zuo, tersenyum lebar dan mengangkat tangannya untuk memanggil Raja Serangga Iblis. Kembalilah ke sini. Raja Serangga Iblis berubah menjadi seberkas cahaya perak, meninggalkan Bao Wen, dan kemudian muncul kembali di peron gedung keluarga Yang. Pada saat yang sama, Xian tidak mengambil tindakan secara pribadi. Dia menarik napas dalam-dalam sementara matanya menjadi merah tua, menatap suku laut dan prajurit manusia di sana. Garis pandangannya beralih ke Bao Wen. Bahkan jika aku tidak memiliki Raja Serangga Setan dan masih ingin bertarung denganmu, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku? Kata-kata ini sangat arogan. Semua suku laut dan prajurit manusia tercengang, memasang ekspresi aneh di wajah mereka, karena mereka bertanya-tanya apakah anak ini gila atau tidak. Dia memang tidak tahu hidup atau mati. Dia hanya di langit pertama alam langit,
tetapi berani mengatakan kata-kata arogan itu. Apakah dia benar-benar ingin menantang Bao Wen? Apakah dia gila? Semua orang memiliki firasat aneh tentang hal itu. Tanpa Raja Serangga Setan, kau bahkan tidak bisa kentut. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bao Wen sangat marah hingga dia ingin memuntahkan darah. Dia menjadi balistik. Nak, turunlah ke sini jika kau berani melihat bagaimana aku menghabisimu. Aku datang. Xian tiba-tiba terbang dari peron gedung keluarga Yang, lalu dengan bangga melangkah di kehampaan menuju Bao Wen. Xian, jangan bertindak gegabah. Semua keluarga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, karena mereka tidak percaya bahwa dia bisa bertarung satu lawan satu dengan Bao Wen tanpa Raja Serangga Iblis. Seorang prajurit alam langit berhadapan dengan seorang prajurit alam roh. Bagaimana dia bisa menang? Dia sendiri yang terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, Xian menoleh dan tersenyum penuh percaya diri. Paman, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat kemampuan untuk melawan keluarga yang tingkat tinggi. Yang Zuo tampak tumpul. Yang Mu dan yang lainnya juga tercengang. Baiklah, Bao Wen menyeringai dan berteriak, jika kau dapat menggunakan basis kultivasi alam langitmu untuk mengalahkanku, aku akan mengabaikan rasa permusuhanmu karena telah membunuh wanitaku. Selain itu, aku akan terus mengakui hegemoni keluarga yang di kota Tandus. Selama aku masih di sini, aku dapat memastikan bahwa semua anggota suku laut akan setuju dengan ini. Tentu, ya. Kalau begitu sudah diputuskan. Banyak orang mengira Xian gila. Bagaimana mungkin seorang prajurit langit pertama dari alam langit bertarung melawan seorang prajurit alam roh? Dengan jarak yang begitu jauh, bagaimana mungkin dia menang? Di peron gedung keluarga Yang Mu dan yang lainnya tampak khawatir, karena mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan Xian. Suku laut dan prajurit manusia juga memperlihatkan wajah-wajah ketakutan, menatapnya dengan penuh perhatian dan diam-diam menunggu sesuatu. Matriark, apakah orang ini gila? Di antara kerumunan, Fei menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan ekspresi heran. Wanita naga cantik dengan topi bertudung bambu itu tampak diam-diam memperhatikan Xian, untuk melihat apakah dia memiliki harta karun yang mengguncang bumi. Anak yang sombong, dia memiliki masalah mental atau kekuatan yang luar biasa. Aku tidak berpikir orang ini tidak bersalah, dia pasti memiliki dukungan. Kita hanya perlu diam dan menonton. Wanita naga cantik itu berkata dengan suara penuh harapan. Beberapa jagoan suku laut, yang berbaur di antara kerumunan sambil menyembunyikan aura asli mereka, juga mengerutkan kening. Untuk sementara, mata semua orang hanya menatap satu orang. Di bawah perhatian orang banyak, mata Xian memerah. Dia memicu pikirannya untuk terhubung dengan cincin pembuluh darah, melepaskan kesadaran jiwa yang kuat untuk bekerja sama dengannya. Sebelum mengambil tindakan, dia telah terhubung dengan cincin pembuluh darah. Meskipun jiwa di cincin pembuluh darah tidak mengirimkan respons yang tepat, dia tahu bahwa cincin itu akan membantunya saat dibutuhkan. Benar saja, setelah kesadarannya mengelilingi cincin pembuluh darah, api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus, ketiga makhluk hidup itu, tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Tiga kelompok energi aneh melilit ketiga makhluk itu hanya dalam sekejap. Semacam energi bergelombang yang membuat jiwa orang-orang takut segera mengalir keluar dari mereka. Energi kuat tak terbatas yang luas menyebar dari cincin pembuluh darah dan langsung mengalir ke perut Xian. Api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi menyatu bersama, terjalin dengan sekelompok ki mendalamnya, yang tampak seperti diagram ikan yin-yang. Pedang itu membawa energi mengerikan yang bahkan membuat para pejuang alam roh khawatir. Mata Xian memerah. Energi negatif meluap deras, dan kekuatannya tumbuh dengan cepat. Aura pedang raksasa mistis itu tiba-tiba muncul dari cincin pembuluh darah. Pedang itu berubah menjadi sekumpulan cahaya darah keluar dari telapak tangannya. Energi yang ganas, jahat, dan gila menyebar. Pada saat ini, energi yang melonjak itu menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Aku juga ingin melihat bagaimana kau menahan seranganku. Xian menyeringai, merasakan gerakan energi yang deras dan kemudian memusatkan kekuatannya ke pedang. Mata pada pedang itu perlahan terbuka, memiliki warna merah yang menakutkan. Mereka tampak seperti iblis yang tertidur di neraka yang datang ke bumi.
Sizzle sizzle sizzle. Lingkaran pelindung besar di atas kota tandus menghasilkan suara-suara aneh. Lingkaran ini dibangun oleh para prajurit alam roh, namun tampaknya tidak mampu menahan energi yang melonjak kuat ini, menunjukkan tanda-tanda pecah. Wajah para prajurit suku laut berubah sementara mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Mata matriark suku naga berbinar dengan cahaya aneh. Dia berteriak, energi yang melonjak begitu kuat. Fei Ya terkejut, merasakan aliran energi yang kuat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Banyak prajurit suku laut memasang wajah kesakitan saat merasakan energi yang keras itu bergerak. Mereka tiba-tiba merasa bahwa bahkan bernapas pun sulit, seolah-olah ada gunung yang tinggi menekan kepala mereka ke bawah, membuat lutut mereka begitu lembek sehingga mereka semua hampir berlutut di tanah. Hati-hati, jauhi anak itu, ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana anak itu bisa memiliki energi yang begitu dahsyat? Apakah aku baru saja mengalami ilusi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seorang pejuang alam langit untuk memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Baik itu suku laut atau manusia, semua orang berteriak ketakutan dan menghindar, karena mereka takut energi Xian akan menekan dan menghancurkan mereka. Pedang misterius dengan mata aneh itu memancarkan cahaya merah yang langsung melesat ke arah Bao Wen, tanpa gerakan apapun. Pedang itu tampaknya membelah langit dan bumi. Energi yang melonjak menakutkan, yang dapat membuat orang menjadi batu, melesat ke arah Bao Wen. Cahaya 5 warna yang aneh membanjiri ruang angkasa. Dengan serangan dari pedang itu, ruang di bawah laut ini tampaknya akan retak kapan saja. Penghalang pelindung itu terpelintir, berubah, dan menyerap semua aura langit dan bumi di pusat kota tandus untuk memperkuat dan menyelamatkannya dari kehancuran. Kulit Bao Wen berubah, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kau memiliki energi ini. Pedang raksasa itu tidak berhenti hanya karena kata-katanya. Pedang itu melepaskan pelangi merah, seolah-olah ingin membelah dunia, yang tiba-tiba melesat ke arah Bao Wen. Ekor kalajengking Bao Wen mengeluarkan suara berderak. Pipinya penuh sisik. Lingkaran cahaya coklat tua beriak dari tubuhnya, membentuk pilar cahaya yang bertabrakan dengan keras dengan cahaya merah tua dari pedang raksasa misterius itu. Retak. Pilar cahaya yang baru saja terbentuk oleh cahaya coklat tua itu terbelah menjadi dua begitu menyentuh cahaya darah dari pedang itu, tidak disangka serangan penuh Bao Wen tidak dapat memberikan perlawanan walau sesaat. Semua orang ketakutan hingga tak sadarkan diri. Pelangi merah dengan kekuatan yang tak terbendung itu masih melesat. Ekor kalajengking Bao Wen bergetar tanpa henti dan tiba-tiba menyemburkan segerombolan cahaya hijau. Di antara cahaya hijau itu, sebilah pedang hijau kecil melepaskan domain niat yang berisi segalanya. Begitu pedang kecil itu melesat, penghalang di atas kota tandus segera menyerap aura langit dan bumi, lalu dengan gila-gilaan mengalir ke dalamnya. Pedang hijau kecil itu terus mengembang, menjadi semakin besar, menyerap aura langit dan bumi semakin cepat. Ujung pedang hijau itu memproyeksikan kalajengking ilusi kecil, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekor sambil melepaskan energi spiritual yang dingin dan gelap. Ilusi kalajengking itu nyata, dan tampaknya terus-menerus menarik berbagai macam aura langit dan bumi. Tiba-tiba, ilusi kalajengking itu menjadi sangat besar, dan terbang ke arah Xian dari ujung pedang hijau itu. Pada saat yang sama, pedang itu berubah menjadi segerombolan cahaya hijau, langsung melesat ke arah pedang raksasa misterius milik Xian. Menyerang dari dua sudut pada saat yang sama. Bao Wen ingin mengandalkan pedang kecil itu untuk mencegat pedang misterius milik Xian, memanfaatkan ilusi kalajengking yang dipadatkan oleh aliran kesadaran dan energi untuk membunuh Xian. Xian menggelengkan kepalanya dan mencibir dingin, pikiran yang bagus. Di atas pedang raksasa misterius itu, roh jahat aneh yang melonjak keluar dari mata merah darah itu. Ketika ilusi kalajengking itu meninggalkan pedang hijau itu hanya sejauh 100 meter, tetapi masih jauh dari Xian, mereka tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat dan terhenti di kehampaan. Banyak sinar cahaya berdarah keluar dari mata merah itu saat tetesan air hujan merah menghantam ilusi kalajengking itu. Ilusi kalajengking itu terkorosi seperti bersentuhan dengan asam kuat, sehingga menghasilkan banyak lubang. Pada saat yang sama, pedang misterius itu tiba-tiba menghancurkan pedang hijau milik Bao Wen. Boom! Pedang hijau itu diselimuti oleh cahaya berdarah,
dan ditembus oleh energi jahat. Di bawah serangan seperti itu, cahaya spiritual harta karun ini segera meredup. Benturan, pedang hijau itu bergoyang sedikit di udara dan kemudian kehilangan vitalitasnya. Tubuh Bao Wen tiba-tiba bergoyang seolah-olah dipukul dengan keras oleh palu, dan auranya hilang sepenuhnya. Energi jahat yang melonjak dari pedang cahaya berdarah raksasa yang misterius itu benar-benar mengguncang bumi. Di bawah dorongan tiga makhluk hidup aneh, api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi, pedang raksasa misterius itu melepaskan sebagian dari kekuatan aslinya yang terus menindas Bao Wen. Bao Wen memucat. Dia tidak punya keberanian lagi saat ini, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Pedang misterius itu tampaknya terus mengejarnya. Kemanapun Bao Wen menghindar, pedang itu akan mengejarnya dari dekat, membuatnya berlari dengan susah payah. Para prajurit suku laut ketakutan, dan mulai menghindar dengan panik. Begitu mereka melihat Bao Wen datang, semua prajurit itu mengumpat dan buru-buru lari darinya dengan kecepatan tercepat mereka. Kemanapun pedang misterius itu lewat, ia terus-menerus melepaskan energi jahat yang melonjak. Setiap prajurit yang mendekat akan lamban sampai mereka berdiri diam di tempat, seolah-olah ada kekuatan jiwa jahat yang merasuki mereka. Pemandangan sekarang benar-benar kacau. Karena menghindari Bao Wen, banyak prajurit berlari ke segala arah, begitu pula para prajurit yang juga harus terus bergerak untuk menghindari Bao Wen dan pedang raksasa misterius itu. Apakah kau masih ingin aku menerima satu pukulanmu? Xian melayang di langit, menyeringai dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sarkastis, aku masih menunggu. Di mana seranganmu? Nah, bukankah kau tahu cara melarikan diri? Apakah para prajurit alam roh hanya memiliki sedikit kemampuan itu? Bagaimana mungkin Bao Wen berani mengatakan sesuatu? Bahkan harta karun rahasia tingkat suci miliknya telah dikalahkan, dan bahkan jika dia memiliki harta karun rahasia lainnya, dia tidak akan berani mengeluarkannya lagi. Semua yang menjadi bersemangat, tersipu dan tertawa terbahak-bahak, tangan mereka mengepal erat. Semua penghinaan, pada saat ini, tampaknya telah terbalaskan sepenuhnya. Hanya dengan kekuatan satu orang, Xian telah menekan Bao Wen, yang berada di alam roh, membuatnya berlari dan menghindar, tidak berani menyerang. Dengan kejadian seperti ini, belum lagi mereka semua tercengang, bahkan kepala suku naga, yang sangat menghargai Xian, juga tercengang. Setengah jam kemudian, kepala suku naga menggelengkan kepalanya, mendesah, dan bergumam, mulai sekarang, selain Kaisar Yang Tian, keluarga yang memiliki tokoh lain, Xian, yang bahkan lebih layak mendapat perhatian kita. Bahkan ketika Kaisar Yang Tian masih muda, dia tidak bisa mencapai level anak itu. Tampaknya keluarga yang masih keluarga yang. Hanya karena Kaisar Yang Tian di penjara, bukan berarti mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Fei Ya tampak tertegun, menatap kosong ke arah pemuda yang melayang dengan arogan di langit. Dia mengangguk dengan lembut, jadi, dia tidak sombong, tetapi dia benar-benar bisa menekan kekuatan Bao Wen. Aku memang meremehkannya sebelumnya, tapi itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Seseorang yang berada di alam langit dapat mengalahkan Bao Wen, membuatnya lari untuk menyelamatkan diri. Xian senang, karena pembatuannya belum mencapai puncak mutasi, terakhir kali dia meminjam kekuatan dari tiga makhluk hidup, tubuh dagingnya tidak dapat menahannya. Ketika energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, dia merasa seperti urat dan meridiannya terkoyak. Karena tubuhnya terlalu kaku saat itu, jiwanya, keinginannya, dan tubuh dagingnya semuanya terpengaruh saat bergerak. Menggunakan kekuatan yang bukan miliknya seperti menggunakan pedang bermata dua, tubuhnya akan menahan rasa sakit yang bahkan tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Bahkan dia sendiri tidak dapat menahan rasa sakit itu sebelum jiwa bela dirinya bermutasi. Namun kali ini, berbeda. Saat dia memasuki alam langit, mutasi jiwa bela dirinya telah mencapai puncaknya, dan fisiknya telah melampaui imajinasinya. Tanpa diduga, itu telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang telah dia tuangkan ke dalamnya kali ini. Selain sedikit kesemutan di urat dan meridian, dia tidak memiliki perasaan aneh lainnya. Ketika energi yang mengguncang bumi mengalir cepat di tubuhnya, dan dia bisa merasakan kekuatan yang meluap di tubuhnya, ini membuatnya ingin bersorak keras. Dia menikmati kesenangan dari kekuatan liar yang mengintimidasi itu.
Menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan pedang raksasa mistis, dia menemukan bahwa pedang ini dapat menyerap lebih banyak energinya. Hanya jika pedang itu dapat mengumpulkan cukup kekuatan, pedang itu dapat menghasilkan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan bumi dan cakrawala. Bao Wen seperti Mokita, dia memiliki basis kultivasi langit pertama alam roh. Namun, ketika dia menghadapi serangan dari pedang mistis, dia tidak punya cara untuk menghindar. Ketika harta karun tingkat suci dan pedang raksasa misterius itu bertabrakan, ki spiritual harta karun itu lenyap, karena telah langsung berubah menjadi sampah. Dari detail kecil ini, Xi Yan dapat memastikan bahwa level pedang raksasa mistisnya seharusnya adalah level dewa. Harta karun tingkat dewa. Tidak pernah ada harta karun tingkat dewa di seluruh laut tak berujung. Namun, sekarang dia mendapatkannya di tangannya. Konsep apa ini? Harta karun langka tingkat dewa dapat meningkatkan kompetensi prajurit secara menyeluruh. Mungkin, itu dapat membantu seorang prajurit mengeluarkan kemampuan yang jauh lebih kuat dari wilayahnya sendiri. Dia jelas menyadari betapa mengerikannya harta karun langka tingkat dewa. Bao Wen, bukankah kau ingin aku menerima satu pukulanmu? Xi Yan mendongak, tertawa terbahak-bahak. Auranya terus meningkat, memancar keluar dengan deras seperti gunung-gunung yang bertingkat-tingkat. Ini membuat orang-orang merasa tidak berdaya bahwa mereka tidak dapat melewatinya. Banyak prajurit yang bersembunyi dalam kegelapan juga merasakan peningkatan kekuatan dari Xi Yan, menyebabkan rasa takut membengkak di hati mereka. Generasi baru keluarga yang bahkan lebih menakutkan daripada generasi Kaisar Yang Tian. Semua orang mulai khawatir tentang keluarga yang lagi. Mereka sekarang merasa bahwa bahkan jika Kaisar Yang Tian meninggal, keluarga yang tidak akan menurun. Kekuatan luar biasa yang dilepaskan Xi Yan telah mengguncang semua orang di tempat kejadian. Semua prajurit manusia dan suku laut di kota Tandus akan mengingat Xi Yan, dan mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Cukup, suara dingin muncul dari kerumunan suku laut saat seorang anggota klan Kalajengking Air terbang keluar. Hanya dalam sekejap mata, dia telah berlindung di depan Bao Wen. Pria itu mengerutkan kening dan merentangkan kedua tangannya. Banyak sinar cahaya berpola hijau terpancar dari telapak tangannya, melesat menuju pedang raksasa mistis itu. Dalam sinar berpola hijau itu muncul ilusi ribuan kalajengking beracun. Setiap kalajengking melepaskan aura dingin, yang ditujukan ke mata merah pada pedang itu. "Dage!" teriak Bao Wen kegirangan. Dia bergegas menggoyangkan ekor kalajengkingnya untuk melepaskan cahaya berpola hijau yang sama, menyatu dengan cahaya kalajengking lainnya. Lebih banyak ilusi kalajengking beracun muncul di dalam cahaya hijau itu. Cahaya hijau ini entah bagaimana memiliki efek ajaib, seolah-olah seperti genangan lumpur yang dapat memperlambat pedang raksasa itu menebas Bao Wen. "Kamu adalah Patriark Bao Ke dari klan Kalajengking Air." Xi Yan tersenyum saat dia masih melayang di langit. Dia mengangguk ke arah pria itu dan menunjuk ke arah pedang raksasa mistis itu. Cahaya-cahaya halus melesat keluar satu persatu dari jarinya, memasuki pedang raksasa itu. Saat pedang raksasa itu menerima energinya, tiba-tiba pedang itu berkedip dan berubah menjadi cahaya seperti darah, jatuh ke telapak tangan Xi Yan. Sambil memegang pedang di tangannya, Xi Yan menatap Bao Wen dan Bao Ke, memperlihatkan senyum tipis. Dia berkata dengan sengaja, "Patriark Bao Ke, apakah kamu akan seperti saudaramu, ingin bertarung dengan keluarga Yang?" Bao Ke dan Bao Wen tampak sangat mirip. Mereka berdua memiliki wajah yang dingin, gelap, dan kurus. Cahaya dingin menyala dari mata mereka saat mereka menatap Xi Yan, yang melayang dengan arogan di langit, mendengus dan berkata, "Sampai sekarang, klan Kalajengking Airku tidak memiliki dendam dengan Yang." Peristiwa ini tidak terduga, dan Bao Wen telah menyebabkannya sendiri. Itu tidak terkait dengan klan Kalajengking Air kita. "Apa?" Xi Yan menyeringai, lalu menggelengkan kepalanya. "Maksudmu fakta bahwa Bao Wen memicu Jiu Lanxin untuk mengacaukan keluarga yang kita tidak terkait dengan klan Kalajengking Airmu?" "Ya," Bao Ke berkata dengan tegas. Xi Yan tercengang. "Dage, diam." Suasana yang riuh itu tiba-tiba menjadi tenang, karena banyak anggota suku laut memandang kepala suku klan Kalajengking Air. "Jadi, apa sopan santun klan Kalajengking Airmu?" Xi Yan mengerutkan kening, kata-katanya sama sekali tidak ramah.
Apakah kau akan mundur dan menunggu untuk melihat situasi keluarga yang lalu memutuskan bagaimana menghadapi keluarga yang? Sudah kubilang, urusan Bao Wen tidak ada hubungannya dengan klan Kalajengking Air. Bao Ke mendengus, melotot dingin ke arah saudaranya dan berteriak padanya. Hanya karena seorang gadis, kau melawan sekutu kita. Kebijaksanaanmu semakin buruk. Tanpa diduga, dia memberi Bao Wen pelajaran. Bao Wen memucat, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutup mulutnya di bawah tatapan peringatan saudaranya. Bao Wen mendapat pelajarannya. Kurasa kita harus berhenti di sini. Ngomong-ngomong, kau telah membunuh wanita itu. Kurasa kau telah melampiaskan amarahmu, bukan? Patriark klan Kalajengking Air merenung, lalu menghadap ke atas untuk berbicara dengan Xian. Xian tersenyum, mengangguk dan berkata dengan wajar, keluarga yang kami telah menjadi teman baikmu. Meskipun kami memiliki beberapa masalah kali ini, itu tidak akan memengaruhi hubungan di antara kami. Ya, keluarga yang akan tetap mengawasi kota Tandus. Tidak ada yang akan berubah. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Tentu saja, Bao Ke mengangguk. Xian tertawa, bagus kalau begitu. Yang Zuo dan yang lainnya juga merasa senang, saling mengangguk. Bao Ke bermaksud bahwa klan Kalajengking Airnya tidak akan memiliki pemikiran yang berbeda lagi. Dia tampaknya tahu bahwa Xian benar-benar sulit dilawan, dan dia juga tahu bahwa jika dia memunggungi keluarga yang kali ini, itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi klan Kalajengking Air di masa mendatang. Jadi, dia telah mengungkapkan sikap dan pikirannya kepada Xian di depan semua orang. Suku naga kami selalu menjaga hubungan baik dengan Yang. Kami selalu mendukung posisi keluarga yang di kota Tandus. Apapun yang terjadi, selama anggota yang tinggal di kota Tandus, ketertiban di kota akan tetap berada di bawah kendali keluarga. Sebagai kepala suku naga, saya juga ingin mengekspresikan diri di sini. Sebuah suara lembut muncul di antara orang-orang suku laut. Seorang naga wanita cantik yang mengenakan topi bercadar bambu perlahan melangkah maju. Matriark naga, dia juga datang ke sini. Saya percaya wanita ini ada di sini. Banyak suku laut tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka berdiskusi dengan suara rendah dan tatapan aneh. Kami, klan Hiu Perak, juga ingin mengekspresikan ide-ide kami. Sebuah suara tenor terdengar dari sebuah gedung tinggi di selatan kota Tandus. Orang-orang kemudian melihat seorang pria mengenakan jubah perak datang ke arah Xian dari atas gedung itu. Wajahnya samar-samar dari kejauhan. Ah, Patriark klan Hiu Perak. Benarkah semua kepala suku datang ke kota Tandus hari ini? Mereka sangat menghargai keluarga Yang. Wow, aku tidak menyangka bahwa bahkan kepala suku klan Hiu Perak datang ke sini secara pribadi. Sungguh mengejutkan orang-orang. Para prajurit dari suku laut dan ras manusia tiba-tiba berdiskusi dengan mata terkejut. Klan Hiu Perak adalah yang terkuat di antara klan-klan suku laut lainnya. Yin Hui, kepala suku klan Hiu Perak, memiliki basis kultivasi langit kedua alam roh, yang namanya yang menakutkan terkenal di antara suku laut, karena ia telah menggunakan kesombongan dan sikap dinginnya untuk berlaga di bawah laut selama bertahun-tahun. Rupanya, ia tidak pernah terkalahkan. Tahun itu, ketika Kaisar Yang Tian memasuki alam roh dan pergi ke dasar laut, karena kesombongannya, ia berselisih dengan Yin Hui. Dikatakan bahwa mereka berdua bertarung hebat di bawah laut, tetapi tidak jelas siapa yang menang. Setelah pertarungan itu, klan Hiu Perak menyetujui posisi penguasa keluarga yang di kota Tandus. Karena Yin Hui sama kuatnya dengan Kaisar Yang Tian, dan dia juga merupakan prajurit alam roh dari generasi sebelumnya, dia memiliki posisi yang mulia di antara anggota suku laut. Banyak pemuda suku laut mengidolakannya. Ketika pria ini masih muda, dia telah datang ke laut tak berujung dan memprovokasi banyak prajurit alam roh untuk terlibat dalam pertempuran dengannya. Dan, mereka jarang menerima berita tentang kekalahannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Yin Hui akan berada di kota Tandus hari ini. Selain itu, dia telah menegaskan kembali posisi penguasa keluarga yang di kota Tandus. Klan Hiu Perak lebih kuat dari suku naga dan Kalajengking Air. Selain itu, Yin Hui secara pribadi lebih kuat dari Lisa dan Bao Ke. Itu membuat kata-katanya lebih berat daripada kata-kata mereka. Ya, semuanya tetap sama. Itu menguntungkan semua orang. Keluarga yang kami hanya menginginkan kedamaian di kota Tandus.
Selama kami dapat mempertahankan keadaan asli kota Tandus, kami dapat menarik lebih banyak prajurit manusia ke sini untuk berdagang. Ini juga situasi terbaik bagi suku laut Anda. Xian masih melayang di udara, menatap Yin Hui dan berkata dengan nada dingin. Wah, Anda lebih liar dan sombong daripada Kaisar yang Tian tahun itu. Tapi, saya suka itu. Yin Hui tersenyum, lalu berkata dengan lembut, tidak peduli di dasar laut atau di laut tak berujung, yang lebih kuat memiliki suara. Karena Anda telah menunjukkan kapasitas Anda yang cukup, kami merasa lega menyerahkan kota Tandus di tangan Anda. Alis Xian terkatup rapat. Suatu hari, jika Anda dan Kaisar yang Tian keduanya jatuh, janji saya hari ini akan batal. Yin Hui mendengus. Jika Anda ingin menerima rasa hormat dari orang lain, Anda harus cukup kuat. Saat ini, Anda telah menunjukkan bahwa Anda cukup kuat. Itulah sebabnya saya memberikan persetujuan saya. Setelah Yin Hui selesai bicara, dia tidak ingin berlama-lama. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan, jangan terlalu sombong. Kekuatan yang kamu miliki sekarang tidak sepenuhnya milikmu. Tanpa meminjam kekuatan eksternal, kamu hanyalah seorang pejuang alam langit. Nak, berusahalah sekuat tenaga. Meskipun klan Hiu Perak tidak akan peduli dengan barang-barangmu, kamu harus berurusan dengan klan naga banjir hitam sendiri. Haha, kali ini, orang-orang yang paling ingin keluarga yangmu celaka bukanlah kami klan Hiu Perak, atau suku naga dan kalajengking air. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuan dari orang dari klan naga banjir hitam itu, maka kamu dapat dianggap memegang seluruh kota Tandus di tanganmu. Yin Hui tertawa dingin saat dia bergerak semakin jauh. Dalam waktu singkat, dia telah menghilang dari kota Tandus. Setelah Yin Hui pergi, saudara Bao Ke dan Bao Wen dari klan Kalajengking Air tidak berlama-lama, mereka melihat Xian sekali lalu pergi. Banyak prajurit yang berkumpul di keluarga yang untuk melihat kejadian hari ini tahu bahwa tidak ada yang cukup menarik untuk dilihat lagi, dan karenanya secara bertahap pergi. Tidak lama setelah itu, para jagoan dari ras manusia dan suku laut di keluarga yang juga pergi dalam diam. Xian berjalan ke Yang Mu dan yang lainnya, lalu melihat orang-orang yang pergi, tersenyum dan berbicara kepada Yang Zuo. Paman besar, apakah kamu puas sekarang? Keempat orang yang datang untuk mengacaukan kita telah dibasmi. Adapun mereka yang mengikuti mereka, saya pikir tidak perlu mengejar dan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, masa depan kota Tandus masih bergantung pada mereka. Yang Zuo merasa puas, menganggukkan kepalanya terus-menerus. Nak, kau sama sekali tidak biasa. Aku tidak menyangka kau bisa memaksa Bao Ke dan Bao Wen menganggukkan kepala. Haha, sepertinya perhitungan kakek buyutmu sempurna. Denganmu di keluarga yang, kota Tandus tidak akan mengalami kejadian tak terduga lainnya. Yang Mu, Yang Zuo, dan murid-murid keluarga yang lainnya juga tersenyum dan memuji metodenya yang tidak biasa. Klan Naga Banjir Hitam. Xian mengerutkan kening, berpikir sejenak lalu melanjutkan, ku dengar klan Naga Banjir Hitam adalah klan terkuat di antara suku laut. Mereka jauh lebih menakutkan daripada klan Hiu Perak, suku Naga, dan suku Kalajengking Air. Patriark Naga Banjir Hitam, Nulang, berada di langit ketiga alam roh, dan dia disebut sebagai prajurit tak tertandingi di dasar laut. Benarkah? Yang Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya saat mendengarnya berbicara tentang klan Naga Banjir Hitam. Dia menganggukkan kepalanya dan mendesah. Itu benar. Bagaimana dengan sikap mereka terhadap kita? Apakah klan Naga Banjir Hitam tidak terlalu bersahabat dengan keluarga Yang? Ya, itu juga benar. Kenapa? Tahun itu ketika kakek buyutmu datang ke dasar laut dan ingin menguasai kota Tandus, klan Hiu Perak, suku Kalajengking Air, dan suku Naga setuju, tetapi Nulang dari klan Naga Banjir Hitam tidak setuju. Yin Hui dan Lisa tidak dapat membantu. Untuk mendapatkan persetujuan dari Nulang, kakek buyutmu secara pribadi mengunjungi klan Naga Banjir Hitam. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki situasi yang menegangkan dengan Nulang. Tetapi kemudian, tidak tahu mengapa tetapi Nulang akhirnya setuju. Namun, mereka tidak begitu bersahabat dengan keluarga Yang. Saya pikir ada yang salah dengan tindakan kakek buyutmu tahun itu. Xian terkejut. Nulang berkata bahwa dia akan memberi waktu kepada keluarga Yang untuk membuktikan bahwa kita mampu mengendalikan kota Tandus. Jika kita bisa menguntungkan suku laut, dia akan menyetujui posisi keluarga Yang di kota Tandus.
Meskipun kakek buyutmu punya tipu daya yang tajam, dia telah mengendalikan kota Tandus. Setelah keluarga yang menguasai kota Tandus, kita telah mengangkut banyak bahan budidaya ke kota Tandus. Ini menguntungkan semua suku. Setelah itu, Nulang dengan berat hati menyetujui posisi penguasa keluarga yang di kota Tandus. Tapi sekarang, sepertinya Nulang tidak puas. Ya, setelah kakek buyutmu dikurung di daerah iblis, kita kehilangan kendali Laut Kiara. Setelah itu, keluarga yang tidak punya cara untuk memasok cukup bahan budidaya untuk kota Tandus. Ini membuat Nulang sangat tidak puas. Mungkin itu sebabnya dia ingin keluarga yang kehilangan kendali kita ke kota Tandus. Wajah Yang Zuo menjadi gelap. Dia merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Jika Nulang tidak bersikap seperti ini, kurasa Ming Hai, Yan Feng, dan Fu Hao tidak akan berani memprovokasi keluarga Yang. Meskipun Nulang tidak muncul secara langsung, sikapnya sudah cukup untuk membiarkan orang-orang itu bertindak sembarangan. Tidak heran, mudah bagi Xian untuk mengerti. Nulang menyetujui posisi penguasa keluarga yang tahun itu semata-mata karena keuntungan. Karena Nulang telah melihat lebih banyak keuntungan bagi anggota suku laut ketika yang menguasai kota Tandus, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bagaimana membuat keputusan sebagai kepala suku untuk keuntungan yang akan diterima sukunya. Karena keadaan telah meningkat, keluarga yang menurun, dan mereka tidak dapat memasok sebagian besar bahan budidaya untuk kota Tandus selama 3 atau 5 tahun. Tentu saja, ketidaksetujuan terselubung Nulang akan muncul. Jelas mengapa dia membuat keputusan seperti itu. Kalau dia melihat dari sudut pandang Nulang, yang sebenarnya tidak menyukai Kaisar Yang Tian, ketika dia mengetahui keluarga yang tidak bisa terus memberikan keuntungan kepadanya, dia akan melakukan hal yang sama. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menangani Nulang. Karena dia adalah prajurit terkuat dari suku laut, jika dia tidak mengatakan apapun, itu berarti dia ingin menunggu dan melihat. Xian merenung sejenak, lalu mengerutkan kening karena dia agak khawatir. Jika keluarga yang dapat menunjukkan kekuatannya sebelumnya dan terus memasok bahan-bahan budidaya untuk suku laut, aku pikir bahkan jika Nulang tidak puas, dia tidak akan mengatakan apapun. Tapi, laut tak berujung berada dalam situasi khusus saat ini. Penghuni kegelapan dan penghuni iblis telah menyerbu Laut Kiara dan Laut Yuan Luo. Pertarungan besar terjadi terus-menerus di laut. Mempertahankan perdagangan dalam keadaan seperti itu benar-benar sulit. Poin utama di sini adalah bahwa keluarga yang tidak dapat mengendalikan Laut Kiara, dan mereka tidak cukup berani untuk bekerja di sana. Jadi, sekarang jauh lebih sulit untuk mengumpulkan bahan-bahan budidaya di sana. Jika dia dapat memecahkan masalah ini, Nulang akan setuju. Tetapi memecahkan masalah ini sama sekali tidak mudah. Karena situasi yang rumit, kami tidak dapat mengangkut bahan-bahan untuk budidaya ke suku laut di kota Tandus. Itu menyebabkan dendam antara suku laut dan kami, alasan utama untuk langkah besar ini. Yang Zuo menghela napas, saya tahu masalahnya, tetapi apa yang harus dilakukan? Kakek buyutmu masih berada di daerah iblis. Dia tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Di atas sana, pasukan dari mana-mana mengawasi kita. Baguslah mereka tidak datang ke sini untuk membunuh kita. Dan mustahil untuk berbisnis dengan mereka. Kelompok Yang Mu, Yang Sue, Li Feng dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dengan ekspresi tak berdaya. Xian mendesah lalu menatap kelompok prajurit dari suku naga. Ia berkata dengan heran, mengapa mereka belum pergi? Kelompok Yang Mu juga memperhatikan, menatap mereka. Mereka melihat kelompok Fei ya tidak pergi, tetapi berjalan ke arah mereka. Lisa, kepala suku-suku naga, mengenakan topi bambu disertai jubah hitam longgar, menggoyangkan ekor ularnya untuk bergerak ke gedung utama keluarga yang dengan sikap yang halus. Ia menatap Yang Zuo lalu berkata dengan lembut, bisakah aku ke sana untuk mengobrol? Yang Zuo terkejut. Setelah beberapa lama, ia mengangguk dan menjawab dengan sikap serius. Pendahulu Lisa telah merendahkan diri untuk datang ke sini, ini kehormatan bagi kami. Silakan datang. Saat penjaga yang berdiri di sana mendengar tugasnya, ia segera membuka gerbang batu dan menyilangkan lengannya, membungkuk. Lisa tersenyum dan berkata kepada Fei Ya, ikutlah denganku. Kedua naga perempuan itu menaiki gedung. Tidak lama setelah itu, mereka mendekati kelompok Yang Zuo. Ketika Lisa tiba, dia melepaskan topi bambunya,
dan rambutnya yang panjang dan halus terurai seperti air terjun. Itu adalah wajah yang menawan dan seksi dengan bibir merah tua, mata berwarna cerah, dan warna kulit seperti batu giok. Lisa pantas menyandang gelar kecantikan paling terkenal di antara suku laut. Dia menyenangkan dan anggun, secara alami memancarkan pesona yang menakjubkan yang dapat memikat hati dan jiwa orang-orang. Dia seperti buah persik matang yang lezat yang membuat orang-orang menyesal karena tidak dapat menggigitnya sekalipun, sangat cantik. Saat dia melepaskan topi bambunya, seluruh panggung tiba-tiba menjadi cerah. Semua laki-laki dari keluarga Yang, termasuk Yang Zuo, terguncang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kagum. Xian juga memujinya dalam benaknya, karena dia kagum dengan kecantikannya yang luar biasa. Dia adalah wanita dewasa yang cantik, yang levelnya setinggi Yurou dari klan sayap putih. Daya tarik seksi terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar musuh semua pria, yang dapat memikat semua jenis orang, membuat mereka ingin menjatuhkannya ke tanah dan mulai membelainya. Matriark Lisa, Yang Zuo membungkuk padanya dengan wajah muram. Pendahulu Lisa, Yang Mu, Zhang Zhou, dan yang lainnya menahan napas, menatapnya tanpa berkedip sekalipun. Namun, mereka semua menunjukkan rasa hormat yang seharusnya mereka berikan padanya. Legenda mengatakan bahwa Lisa dan Kaisar Yang Tian pernah mengalami masa-masa yang tidak jelas bersama. Meskipun Kaisar Yang Tian tidak pernah mengakuinya, anggota keluarga yang tidak berani mengabaikan wanita ini. Lisa hanya melotot ke Yang Zuo, lalu mengalihkan pandangannya ke Xian, berbicara dengan nada lembut. Pahlawan di antara para pemuda. Ketika Kaisar Yang Tian seusiamu, bahkan dia tidak seberbahaya dirimu. Keluarga yang selalu menjadi keluarga yang, di mana generasi berikutnya lebih kuat dari generasi sebelumnya. Akhirnya aku mengetahuinya. Xian tersenyum, terima kasih atas pujianmu. Lisa mengangguk, menunjuk Fei Ya di sebelahnya dan berkata, terima kasih telah membantu mereka. Tanpamu, mungkin belut listrik bertanduk perak akan membunuh mereka. Keluarga Yang dan suku naga adalah teman baik. Aku seharusnya membantu mereka. Pelopor Lisa, kau tidak perlu bersikap terlalu sopan. Xian tersenyum dan mengangguk pada Fei Ya. Mata cantik Fei Ya berbinar dengan cahaya aneh. Dia tersenyum, nak, kau mengejutkan banyak orang. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Ya, aku tidak percaya kau bisa menyelamatkan kota tandus. Tanpa diduga, kau membunuh Ming Hai, Fu Hao, Yan Feng dan Jiu Lanxin. Kau juga membuat Bao Ke dan Bao Wen mengakui kekuatan penguasa keluarga Yang. Akulah yang meremehkanmu. Xian menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kau tidak perlu menjelaskannya. Aku juga harus berterima kasih padamu. Sepanjang perjalanan, jika kau tidak memberiku informasi tentang Ming Hai dan sekutunya, aku tidak yakin tentang itu. Ya, kaulah yang membantuku membuat keputusan. Aku seharusnya mengucapkan terima kasih. Kau sopan sekali, Fei Ya terkekeh. Jangan terlalu sopan seperti itu, kata Lisa lembut. Keluarga Yang dan suku naga kita memiliki hubungan yang dekat. Aku memang ingin membela keluarga Yangmu dalam acara ini. Aku ingin menjelaskan bahwa kali ini aku datang ke sini bukan untuk bertanggung jawab atas keluarga Yang, tetapi aku akan ikut campur untuk menyelamatkan nyawa kalian ketika kelompok Ming Hai menjadi berlebihan. Aku sudah berbicara dengan suku-suku lain. Aku tidak punya suara jika mereka tidak menginginkan keluarga Yang lagi, tetapi aku berkata aku ingin menyelamatkan nyawa kalian, dan hanya itu yang bisa kulakukan untuk kalian. Yang Zuo terguncang, matanya berbinar. Xian juga tercengang. Ia menatap Lisa, membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, pendahulu Lisa, terlalu banyak yang telah kau lakukan untuk keluarga Yang. Atas nama keluarga Yang, aku mengucapkan terima kasih banyak. Ada banyak suku di antara suku laut. Namun, klan naga banjir hitam, klan hiu perak, suku naga, dan suku kalajengking air adalah 4 suku terbesar dengan jumlah prajurit terkuat terbanyak. Suku naga ditempatkan di belakang klan naga banjir hitam dan klan hiu perak. Selain itu, basis kultivasi Lisa tidak sekuat Nulang dan Yin Hui. Namun, ia datang ketika keluarga Yang dalam bahaya, dan ia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa keluarga Yang. Jelas, ia tidak perlu membantu keluarga Yang.
Karena ia tidak melempari mereka dengan batu ketika mereka jatuh ke dalam sumur, dan siap membantu mereka pada saat yang genting, jika apa yang dikatakan Lisa benar, keluarga yang harus berterima kasih padanya. Alasan saya tinggal adalah untuk menjelaskan sesuatu. Sebenarnya, anggota suku laut tidak semuanya seburuk yang Anda bayangkan. Lisa ragu-ragu sebelum mengamati ke sana kemari, lalu berkata, ketika saya mengusulkan untuk melindungi anggota keluarga Yang, Nulang dan Yin Hui langsung setuju. Bahkan Baoke, yang pernah disakiti Kaisar Yang Tian sebelumnya, ragu-ragu sejenak lalu setuju. Tidak ada yang ingin memusnahkan keluarga Yang. Apa? Xian menyeringai, jadi, keempat pemimpin besar suku laut mengadakan pertemuan untuk menghadapi keluarga Yang kita. Saya tidak ingin merahasiakannya dari Anda, Lisa mengangguk. Kami memang bernegosiasi. Xian tertawa tetapi tidak mengatakan apapun. Kami telah membahas bahwa jika keluarga yang dapat terus memberi manfaat bagi suku laut, saya pikir tidak ada pemimpin yang akan memiliki pemikiran yang berbeda. Lisa tersenyum paksa, tetapi karena Kaisar Yang Tian dikurung di daerah iblis dan keluarga yang kehilangan kendali di Laut Kiara, sudah 4 tahun sejak Anda berhenti mengangkut bahan-bahan kultivasi langka untuk suku laut. Hal ini membuat banyak anggota suku laut yang bergantung pada keluarga yang merasa tidak nyaman. Yang Zuo mendesah dengan enggan. Kami tidak punya pilihan. Saya tahu, Lisa tersenyum. Tidak apa-apa jika kami tidak pernah menganggapnya remeh. Tetapi sudah bertahun-tahun, ketika seorang anggota suku laut membutuhkan bahan-bahan untuk kultivasinya, kami memiliki keluarga yang Anda untuk menukarnya. Kami telah membentuk kebiasaan itu. Tetapi kemudian, Anda menghentikan pasokan. Banyak orang yang tidak memiliki bahan-bahan untuk kultivasi beralih untuk menyimpan dendam kepada kalian. Tepat pada saat ini, Ming Hai dan Fu Hao berdiri dan berjanji bahwa mereka dapat menggantikan keluarga yang untuk menyediakan bahan-bahan untuk kultivasi kami. Anda mengatakan haruskah kami dipindahkan? Ming Hai dan Fu Hao. Yang Zuo tersenyum dingin, mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, hanya mereka berdua. Tentu saja, mereka tidak bisa. Lisa melanjutkan, tetapi mereka mendapatkan koneksi dengan keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri. Akhirnya, Yang Zuo harus mengubah raut wajahnya. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Lisa mengerutkan kening lalu tersenyum. Keluarga yang telah mendapatkan kekayaan di dasar laut melalui kota tandus. Apakah menurutmu keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri tidak akan iri? Jika keluarga yang bisa melakukannya, keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri juga bisa melakukannya. Ming Hai dan Fu Hao telah mendatangi kedua kekuatan ini. Dengan situasi ini, bukankah mereka seharusnya tergerak? Xian mengerutkan kening, lalu mendesah, aku mengerti. Yang Zuo juga mengangguk. Jika begitu, kurasa keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri tidak akan mengusir mereka. Memang, mereka akan membantu mereka secara diam-diam. Itu benar, Lisa tersenyum. Meskipun keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri tidak dapat mengurus diri mereka sendiri saat ini dan tidak dapat mengirim prajurit yang kuat ke kota tandus, ketika mereka mendengar tentang situasi tersebut, mereka menunjukkan minat mereka. Ming Hai dan Fu Hao memberitahu mereka bahwa mereka dapat membujuk suku laut. Dengan solusi yang saling menguntungkan ini, semuanya telah diselesaikan seperti itu. Meskipun orang-orang dari keluarga yang tidak mau menerimanya, mereka menyadari bahwa situasinya persis seperti yang dibagikan Lisa. Tidak heran mengapa Fu Hao, Yan Feng, dan sekutu mereka memiliki nyali seperti itu. Ternyata mereka memiliki keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri sebagai pendukung mereka. Yang Zuo menggertakkan giginya, tersenyum dingin. Saat ini, laut tak berujung adalah kekacauan yang kacau, tetapi keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri masih memiliki rencana liar untuk mencampuri urusan kota tandus. Mereka benar-benar ambisius. Semua orang memiliki ambisi. Lisa mengangguk. Itulah situasi yang sebenarnya. Akan tetapi, keempat klan, kami mengingat kebaikan yang telah dilakukan keluarga yang kepada kami. Jadi, kami semua sepakat untuk mengamankan generasi yang dan menjauhkanmu dari kepunahan. Yin Hui, Baoke dan aku akan datang dan mengamati keempat anggota kelompok Ming Hai jika mereka bertindak terlalu jauh. Jadi, aku salah paham terhadap kalian. Xian mengerutkan alisnya. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama.
Demi masa depan klan, melepaskan sekutu yang tidak lagi berguna adalah hal yang wajar. Karena kamu telah mengingat kebaikan keluarga yang dan meninggalkan kami jalan keluar, itu adalah persahabatan kita. Kami tidak seperti manusia sepertimu, Lisa tertawa. Raut wajah kelompok yang Zuo sedikit malu. Aku hanya jujur, jangan marah. Lisa tersenyum. Keluarga yang telah melakukan banyak hal baik untuk laut tak berujung. Jika keluarga yang tidak menaklukkan daerah iblis keempat, kupikir para prajurit laut tak berujung tidak akan hidup damai selama bertahun-tahun ini. Namun, ketika mereka melihat keluarga yang akan dikalahkan, tidak ada kekuatan di laut tak berujung yang ingin membantumu. Ironisnya, mereka berpikir tentang bagaimana membagi laut Kiara terlebih dahulu. Orang-orang itu tidak ingin memberi kalian jalan keluar. Mereka bahkan ingin mencabut seluruh keluargamu. Bukankah itu benar? Wajah Xian, Yang Zuo, dan yang lainnya menjadi lebih meringis. Meskipun kami, suku laut, memiliki beberapa anggota yang egois yang selalu memikirkan mereka terlebih dahulu, kami tetap tahu bagaimana menjaga persahabatan. Lisa tertawa dengan arogan. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa suku laut kami lebih baik daripada manusia dalam aspek ini. Dalam hal ini, tidak peduli apakah itu suku laut, penghuni kegelapan atau penghuni setan, tidak ada dari kami yang sekejam manusia, yang dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Yang Zuo menghela napas dan mengangguk dengan enggan. Umat manusia terkenal karena pengaruh dan kekejaman mereka di antara spesies besar lainnya. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apapun, mereka tidak dapat mengubah fakta itu. Itulah sebabnya ketika spesies besar lainnya berbisnis dengan umat manusia selalu menjaga sikap konservatif mereka. Banyak spesies tidak menyukai manusia, karena mereka berpikir bahwa manusia adalah yang paling jahat di dunia. Mereka licik, mereka tidak bermain sesuai aturan, dan dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Ada banyak kekurangan yang harus diperhitungkan. Saya mengatakan ini dengan harapan Anda akan mengerti. Meskipun apa yang dilakukan suku laut kami kali ini tidak biasa, itu tidak benar-benar kejam. Lisa merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Masalah ini sudah selesai hari ini. Aku harap keluarga yang tidak menaruh dendam dengan suku laut. Kalau tidak, tidak akan ada manfaat bagi kita semua. Kalau kita bisa mempertahankan hubungan semula, kurasa demi keuntungan yang akan kita terima, kita akan berdiri di sisi keluarga yang. Tapi kalau kalian menaruh dendam dan melakukan sesuatu yang merugikan suku laut kita, kurasa itu bukan yang ingin kita lihat. Terlalu dini untuk membicarakan itu. Xian merenung dan tersenyum. Kepala keluarga Nulang dari klan naga banjir hitam belum menyatakan dirinya sebagai prajurit terkuat dari suku laut. Kalau dia tidak mengakui posisi keluarga yang kita tidak bisa hidup damai di kota Tandus. Kalau sampai terjadi seperti itu, keluarga yang akan meninggalkan kota Tandus. Pada saat itu, mungkin kalian bisa bekerja sama dengan keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri. Haha, ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkan kalian satu hal. Saat ini, keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak diketahui apakah mereka di masa depan dapat menguasai seluruh wilayah lautan seperti yang mereka lakukan sekarang. Cahaya ilahi bersinar dari mata Lisa yang menawan. Xian tersenyum dengan sengaja. Suatu hari, aku khawatir akan ada peristiwa yang lebih besar terjadi di laut tak berujung. Setelah peristiwa itu, aku tidak yakin keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri bisa tinggal diam. Jika kau memiliki hubungan dengan keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri sekarang, aku tidak tahu apakah kau dapat memiliki hubungan yang sama dengan keluarga yang seperti yang kau miliki saat ini. Nak, kau sangat sombong. Kau lebih bau daripada kaisar yang Tian tahun itu. Lisa memahami pikirannya, menatapnya. Mengapa kau berasumsi bahwa keluarga yang dapat mencegah keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri menjadi satu-satunya penguasa laut tak berujung? Hanya denganmu, meskipun kau luar biasa, kau jauh di belakang Cao Qiu Dao dan Yang Yi Tian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa meminjam kekuatan eksternal dapat membuatmu lebih kuat dari mereka? Xian tersenyum dan tidak menjawabnya. Lisa dengan lembut mengerutkan kening. Nak, apakah kau hanya mengoceh atau kau benar-benar memiliki kepercayaan diri itu? Tidak, Xian menggelengkan kepalanya, tapi aku harus melakukannya.
Mungkin, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi aku akan menganggapnya sebagai tujuanku. Mungkin 10 tahun atau bahkan 20 tahun kemudian. Bagaimanapun, kurasa itu akan memakan waktu maksimal 30 tahun, dan aku pasti bisa melakukannya. Orang-orang dari keluarga yang terguncang. Mata mereka semua berbinar. Semua anggota keluarga yang menunjukkan wajah gembira, karena mereka tergerak oleh masa depan yang digambarkannya, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sebuah gambar yang sedang dibuka oleh Xian. Ini adalah gambar keluarga yang memegang kekuasaan di seluruh laut tak berujung, dan setiap kekuatan harus tunduk kepada mereka. Rencana liarmu jauh lebih besar daripada kompetensimu. Lisa menatapnya cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya. Pertama, aku berharap kau bisa segera mencapai tujuanmu. Jika demikian, aku akan memberimu tepuk tangan meriah, dan aku juga akan senang untuk Kaisar Yang Tian. Dia berhenti sejenak lalu menyeringai. Ngomong-ngomong, pertama, kau harus membujuk Nulang. Nulang, ya, sekarang dia sibuk memurnikan harta karun tingkat roh, jadi dia belum datang ke kota Tandus. Namun, Nulang tampaknya condong ke arah kerjasama dengan keluarga Cao dan Istana Bela Diri Roh. Dia berpikir bahwa akan lebih bermanfaat bagi suku laut jika keluarga Cao dan Istana Bela Diri Roh mengendalikan kota Tandus bersama-sama, lebih dari keluarga Yang Mu yang melakukannya. Di mana Nulang? Tentu saja, di klan naga banjir hitam. Dia ingin memurnikan harta karun tingkat roh, tetapi sayangnya dia tidak dapat menemukan api yang cukup membakar. Dia telah mencoba melakukannya berkali-kali, tetapi dia gagal karena dia tidak dapat melelehkan bahan-bahannya. Dia sedang sakit kepala sekarang, jadi kurasa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jika kamu ingin menemukannya saat ini, kurasa dia tidak akan memberimu wajah yang baik. Api yang membara dengan suhu tinggi. Mata Xian berbinar, tertawa terbahak-bahak.